Sahabat, Islam telah mulai dikenal di Afrika pada awal masa perkembangannya, yaitu pada peristiwa hijrah pertama ke Habasyah atau Habisinia yang kini dikenal sebagai Ethiopia, yang termasuk bagian dari wilayah Afrika. Sekitar tahun 615 Masehi atau sekitar tahun kelima dari kenabian Rasulullah, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW terpaksa mengungsi ke wilayah Abisinia untuk menghindar dari penindasan kaum kafir Quraisy di Mekah. Peristiwa hijrah ke Abisinia terjadi dalam beberapa gelombang. Gelombang pertama terdiri atas 12 laki-laki dan 4 perempuan, yakni Sa'ad bin Abi Waqqas, Ja'si bin Riyab, Abdullah bin Ja'si, Ja'far bin Abi Thalib yang menjadi pemimpin kelompok pertama, Utsman bin Affan, Ruqayyah, istri Utsman bin Affan, sekaligus putri dari Rasulullah, Abu Huzaifah bin Utbah, Sahlah binti Suhail istri Abu Huzaifah, Zubair bin Awam, Mus'hab bin Umair, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Abdul Asad, Ummu Salama istri Abdullah bin Abdul Asad, Uthman bin Maz'un, Amir bin Rabi'ah, Laila binti Abi Asma istri Amir. Mengapa Rasulullah memilih Habasyah sebagai tempat pertama sahabat melakukan hijrah? Karena Raja Negus atau Najasyi yang berkuasa di negeri itu dikenal sebagai orang yang adil, lapang hati, dan suka menerima tamu. Perlahan namun pasti, agama Islam pun mulai berkembang di Ethiopia. Pada mulanya, Islam berkembang di wilayah pesisir selatan Afrika, khususnya Somalia. Setelah itu, banyak penduduk Ethiopia yang memutuskan memeluk agama Islam. Berkembang pesatnya agama Islam di Ethiopia tak berjalan mulus dan mendapatkan perlawanan dari umat lokal yang berada di wilayah utara Ethiopia, seperti Amhara, Tigray, serta Oromo. Namun, upaya itu tak pernah berhasil. Umat Islam mencapai kejayaannya di negeri yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani itu saat mampu mendirikan Kesultanan Muslim. Beberapa kesultanan Muslim yang pernah berkuasa di Ethiopia antara lain adalah Kesultanan Adal di timur Ethiopia, Kesultanan Ausa di timur laut Ethiopia, Kesultanan Harar di timur Ethiopia, Kesultanan Ifat di timur Ethiopia, serta Kesultanan Shewa di Ethiopia bagian tengah. Ekspansi Islam mencapai Mesir di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar bin Khattab, Afrika Utara jatuh ke tangan Islam di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Masuknya Islam di Afrika Utara punya pengaruh besar pada penyebarannya di Afrika Barat. Jalur niaga dari Afrika Utara hingga Afrika Barat menyebabkan para pedagang bisa leluasa mendakwahkan Islam kepada penduduk Afrika Barat, terutama di kerajaan Sudan.
Islam lantas menjadi agama di kalangan elit penguasa dan pedagang, yang kemudian berpengaruh besar pada penyebaran berikutnya ke rakyat Afrika Barat. Sahabat, pada saat ini Islam merupakan salah satu agama terbesar di Afrika dengan jumlah penganut sekitar 460 juta jiwa. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.